Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas yaitu asas-asas penyelenggaraan pemerintahan lokal. Nah, sebagaimana yang kita ketahui dan perlu kita pahami bahwa di dalam pemerintahan lokal itu memiliki satu prinsip atau biasa dikatakan asas. Nah, sehingga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan lokal itu dikenal adanya 4 asas penyelenggaraan, yaitu asas sentralisasi, asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas Medebewin. Nah, yang pertama kita bahas yaitu adalah asas sentralisasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan asas sentralisasi? Nah, yaitu suatu asas pemerintahan yang terpusat. Nah, artinya tidak dikenal adanya penyerahan wewenang atau urusan pemerintahan kepada bagian-bagian daerah atau wilayah negara. Jadi semua kewenangan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal itu berada di tangan pemerintahan pusat. Nah, kalaupun ada kewenangan yang berada di pemerintahan lokal, nah hal itu semata-mata hanya menjalankan perintah dari pemerintahan pusat saja. Nah gitu. Jadi pemerintahan lokal itu termasuk pejabat-pejabatnya di tingkat lokal. Nah, yang hanya melaksanakan kehendak atau kebijaksanaan dari pemerintahan pusat. Nah, sehingga tidak dikenal adanya inisiatif atau prakarsa dari pemerintahan lokal. Nah, kondisi semacam ini itu tentu mengandung kebaikan dan kelemahan. Nah, ada kebaikan. Nah, gimana kita lihat bahwa dalam kebaikan di sini pertama menjadi alat yang ampuh dari kesatuan politik persekutuan atau masyarakat. Nah, itu salah satu kandungan daripada kondisi dalam hal asas sentralisasi ya. Nah, kebaikannya. Nah, kedua itu dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mencegah timbulnya keinginan dari bagian-bagian negara untuk melepaskan diri dan dapat pula dipergunakan sebagai sarana untuk memperkuat persatuan. Nah, itu. Nah, ketiga mempercepat persamaan dalam perundang-undangan pemerintahan sepanjang kepentingan-kepentingan wilayah mempunyai sifat yang sejenis. Nah, yang kelima adalah dia sebagai sarana untuk mengumpulkan tenaga dari masing-masing bagian yang tidak kuat menjadi suatu kesatuan. Nah, yang berarti dapat memperbesar kemungkinan untuk menyelenggarakan sesuatu yang lebih besar, baik dalam arti ideal, moral, dan perlengkapannya. Namun juga di dalam keadaan tertentu itu dapat memberikan efisiensi yang lebih besar dalam organisasi pemerintahan. Nah, walaupun hal ini belum dapat dipastikan. Nah, namun ada juga kelemahannya, yaitu pertama mengakibatkan rentan birokrasi yang semakin panjang dengan segala keuntungan dan kerugiannya yang melekat. Nah, kedua karena urusan negara semakin kompleks ya. Sebagai akibat yang diterapkan prinsip welfare state itu, maka tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintahan pusat itu menjadi semakin berat. Nah, hal ini mengingat urusan-urusan pemerintah yang sifatnya lokal harus ditangani juga secara terpusat. Nah, oleh sebab itu, sentralisasi jelas akan menghambat efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Nah, selanjutnya adalah pengambilan keputusan untuk masalah-masalah yang bersifat lokal itu menjadi sulit untuk segera dipecahkan karena harus selalu menunggu kebijaksanaan dan keputusan dari pemerintahan pusat. Nah, selanjutnya adapun asas desentralisasi. Yang di sini bahwa asas desentralisasi ini menghendaki dalam penyelenggaraan pemerintahan ada sebagian wewenang atau urusan pemerintahan pusat itu dilimpahkan atau diserahkan kepada pemerintahan lokal
untuk diatur dan diurus sendiri sebagai urusan rumah tangga sendiri. Nah, menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yang lalu ya, sebelum direvisi ya, amandemen tentang pemerintahan daerah, itu dinyatakan bahwa desentralisasi itu adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Nah itu. Namun dalam definisi ini itu berbeda bila dibandingkan dengan undang-undang yang pernah berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 itu tentang pokok pemerintahan daerah yang diberlakukan semasa pemerintahan Orde Baru, itu dinyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintahan daerah tingkat yang lebih atas kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangga sendiri. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, itu dinyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga perbedaan definisi dari ketiga undang-undang tersebut itu di atas dapat ditinjau dari makna yang terkandung di dalamnya, yaitu pertama, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu pengertian desentralisasi dititik beratkan kepada penyerahan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan penyerahan tersebut ditujukan kepada daerah otonom. Nah itu, sebagaimana perumusannya itu mengandung makna, yaitu penyerahan wewenang yang dilakukan itu semata-mata dipergunakan untuk melaksanakan fungsi pengaturan dan pengurusan urusan pemerintahan. Nah, dan penyerahan tersebut itu ditujukan kepada daerah otonom. Nah, ini berarti daerah otonom itu memang sudah terbentuk. Nah itu. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, pengertian desentralisasi itu dititik beratkan pada penyerahan urusan pemerintahan. Nah, jadi hal ini berarti bahwa sifat dari yang diserahkan itu adalah sempit karena menyangkut urusan pemerintahan. Nah, oleh sebab itu, ketika urusan pemerintahan tersebut diserahkan, maka kewewenang dari daerah hanya sebatas pada bidang urusan pemerintah yang telah diserahkan tersebut. Nah, atau pendek kata bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus tersebut itu hanya terbatas pada urusan pemerintah yang telah diserahkan. Nah, lain daripada itu, makna dari desentralisasi menurut undang-undang ini bahwa menggambarkan bahwa ada atau tidaknya daerah otonom sangat tergantung dari ada atau tidaknya penyerahan urusan pemerintahan tersebut. Nah itu. Sementara dalam hal menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, pengertian desentralisasi justru diperluas karena yang diserahkan adalah wewenang pemerintahan. Nah, artinya dengan adanya penyerahan wewenang ini, maka daerah otonom dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan apa saja, sehingga terjadilah perluasan wewenang yang pada akhirnya karakteristik desentralisasi menurut undang-undang ini itu menjadi bercorak federalistis. Nah itu, sehingga terjadi perbedaan makna dalam mendefinisikan pengertian desentralisasi tersebut. Ini disebabkan memang dalam sejarah perjalanan pengorganisasian sistem pemerintahan negara dalam garis vertikal di Indonesia itu telah mengalami perdebatan yang cukup panjang. Nah, ketika tuntutan reformasi adalah memberikan otonomi luas kepada daerah, maka rumusan desentralisasi itu harus dimaknai penyerahan wewenang pemerintah yang memungkinkan daerah-daerah dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya apa saja. Nah itu. Nah, sementara
selanjutnya yaitu dekonsentrasi ya. Jadi dekonsentrasi. Nah, asas dekonsentrasi yaitu pada hakikatnya dia merupakan bentuk penghalusan dari asas sentralisasi. Nah, mengapa dikatakan demikian? Karena di dalam penyelenggaraan peran dan kedudukan pemerintahan pusat itu masih sangat mendominasi dalam menentukan asas-asas atau prinsip-prinsip maupun cara penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat daerah. Nah, dalam pelaksanaan asas dekonsentrasi, pemerintahan pusat itu menempatkan pejabat-pejabatnya di daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat. Nah, sehingga dengan demikian di dalam asas dekonsentrasi ini yang ditekankan adalah aspek pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pejabat-pejabat pemerintahan pusat yang bertindak sebagai wakil dan ditempatkan di daerah. Nah, itu jadi menurut undang-undang tentang pemerintahan daerah yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia, asas dekonsentrasi itu mengalami perubahan konseptual yang cukup signifikan. Sebagaimana halnya di dalam pasal 1 huruf F Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, itu dinyatakan bahwa dekonsentrasi itu adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah. Nah, sebagaimana juga ketentuan seperti ini itu berbeda dengan ketentuan yang dirumuskan oleh undang-undang setelah reformasi, yaitu pasal 1 huruf F Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1919 tentang pemerintahan daerah itu menegaskan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan atau perangkat pusat di daerah. Nah, dan pasal 1 angka 8 Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah itu menegaskan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Nah, sehingga kita memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka makna asas dekonsentrasi dari 3 undang-undang yang tersebut mengandung perbedaan yang prinsipil, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang 32 Tahun 2004, asas dekonsentrasi itu hanya meletakkan pada diri gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat dan atau perangkat pusat di daerah atau instansi vertikal di wilayah tertentu. Nah, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 itu diletakkan dalam diri pejabat-pejabat dari pemerintahan atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya di daerah. Nah, pejabat-pejabat yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ini tidak ditunjuk secara definitif. Nah, hal ini berarti seluruh pejabat yang ada di daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota itu bisa saja dikategorikan sebagai wakil pemerintahan pusat. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang 32 Tahun 2004 ya, itu luas cakupannya. Nah, asas dekonsentrasi itu dipersempit hanya di tingkat provinsi. Nah, itu pun hanya ada pada dalam diri gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat serta kepala instansi vertikal atau perangkat departemen. Nah, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 cakupan asas dekonsentrasi itu sangat luas, yakni dilaksanakan juga di lingkungan daerah tingkat 1 provinsi dan daerah tingkat 2 kabupaten kota. Nah, itu. Sementara selanjutnya asas Medebewin ya. Jadi asas Medebewin ini secara sepintas asas Medebewin ini itu telah dikemukakan ketika penyampaian asas desentralisasi. Namun demikian itu lebih memperkuat pemahaman di sini sehingga maka di sini diulas kembali mengenai asas Medebewin ya. Jadi ketika sistem pemerintah lokal di Indonesia mempergunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, pengertian asas Medebewin ini atau tugas pembantuan itu tercantum dalam pasal 1 huruf D.
yang menyatakan bahwa tugas pembantu adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintahan daerah oleh pemerintahan atau pemerintahan daerah tingkat atasnya. Nah, dengan kewajibannya mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Nah, sementara itu menurut pasal 1 Undang-Undang pasal 1 huruf G Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, tugas pembantuan itu adalah penugasan dari pemerintahan kepada daerah dan desa dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Nah, yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksananya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Nah, sedangkan menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 lalu dinyatakan bahwa tugas pembantuan itu adalah penugasan dari pemerintahan kepada daerah dan atau desa, dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten, kota, dan atau dari desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Nah, jadi dari ketiga undang-undang tersebut itu dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam pengertian tugas pembantuan tersebut yang masih menyertakan adanya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada pihak yang menugaskan. Nah, yang menugaskan adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, sedangkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 itu sudah tidak menyertakan lagi aspek pertanggungjawaban dalam merumuskan pengertian tugas pembantuan. Nah, undang-undang yang terakhir ini tidak sekarang undang-undang yang terakhir dimaksud di sana 32 tahun 2004 ya. Nah, itu dalam merumus itu tidak menyertakan aspek pertanggungjawaban dalam merumuskan pengertian tugas pembantuan gitu, karena asas ini sebenarnya merupakan langkah uji coba untuk melakukan penyerahan secara penuh urusan-urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal 17 PP nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten kota. Nah, itu. Namun masih banyak penjelasan selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah sistem rumah tangga daerah. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan sistem rumah tangga daerah? Sistem rumah tangga daerah itu adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Nah, salah satu penjelmaan pembagian tersebut itu daerah-daerah yang akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan, baik itu atas dasar penyerahan atau pengakuan atau yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah. Nah, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal itu dikenal ada 3 sistem rumah tangga, yaitu sistem rumah tangga material, sistem rumah tangga formil, dan sistem rumah tangga nyata. Nah, ketiga sistem rumah tangga tersebut menimbulkan konsekuensi yang berbeda-beda bagi pelaksanaan penyerahan urusan atau wewenang pemerintahan. Nah, untuk itu kita kemukakan secara singkat prinsip-prinsip dari ketiga sistem rumah tangga daerah. Nah, yang pertama adalah sistem rumah tangga material. Nah, pada hakikatnya sistem rumah tangga materi ini tuh berpijak dari isi atau substansi atau materi dari urusan atau wewenang pemerintah yang dapat diserahkan kepada daerah. Nah, atau secara singkat, sistem rumah tangga material ini mengandung sifat-sifat sebagai berikut, yaitu isi atau urusan rumah tangga daerah yang merupakan wewenang dari pemerintahan lokal telah ditentukan secara tegas. Nah, kedua ada pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab yang rinci antara pusat dan daerah. Nah, 3, secara kodrati antara wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintahan daerah sudah dapat dipisahkan. Selanjutnya, daerah berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangga sendiri apabila urusan tersebut telah diserahkan kepada daerah. Nah, sehingga penyerahan tersebut itu
harus berdasarkan pada prinsip pembedaan urusan pemerintah antara pusat dan daerah. Nah, namun dari sifat di atas, maka kelebihan dari sistem rumah tangga materi itu ada kepastian mengenai jenis dan jumlah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk diatur dan diurus sebagai urusan rumah tangga sendiri. Nah, daerah juga dapat dengan segera melaksanakan otonominya karena adanya kepastian urusan pemerintahan yang diserahkan dan menjadi wewenang untuk diatur dan diurus sebagai urusan rumah tangga sendiri. Nah, selanjutnya adalah sistem rumah tangga formil. Jadi sistem rumah tangga formil ini berpangkal tolak dari asumsi bahwa antara urusan atau wewenang pemerintah pusat dan daerah itu tidak ada perbedaan yang substansial. Sehingga oleh sebab itu ciri-ciri dari sistem rumah tangga formil ini adalah pertama merupakan bentuk penyempurnaan dari sistem rumah tangga material. Nah, kedua, tidak ada perbedaan antara urusan pusat dan urusan daerah. Ketiga, daerah dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tanpa harus menunggu adanya penyerahan. Nah, selanjutnya adalah penyerahan urusan pemerintahan itu harus dilaksanakan secara formal melalui undang-undang desentralisasi. Nah, menurut Sujamto bahwa dalam sistem rumah tangga formil itu urusan-urusan yang termasuk ke dalam urusan rumah tangga daerah tidak a priori. Nah, tidak a priori harus ditetapkan dengan undang-undang. Nah, bagaimana juga lebih lanjut dikatakan bahwa daerah boleh mengatur dan mengurus segala sesuatu yang dianggap penting bagi daerah asal tidak memasuki hal-hal atau urusan-urusan yang telah diatur dan diurus oleh pemerintahan pusat atau daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Nah, sehingga jadi pembatasan terhadap urusan rumah tangga daerah yang menurut sistem rumah tangga formil terletak pada tingkatan derajat yang mengaturnya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah sistem rumah tangga real atau nyata. Nah, sistem rumah tangga real atau nyata itu merupakan bentuk penyempurnaan dari kedua sistem rumah tangga yang terdahulu, yang mana disebut nyata karena isi kewenangan pemerintahan bagi daerah itu didasarkan pada keadaan atau faktor-faktor nyata yang ada di suatu daerah. Nah, Kusuma Atmaja itu mengatakan bahwa bagaimanapun juga sistem rumah tangga real itu mengandung unsur-unsur dari sistem rumah tangga materi dan sistem rumah tangga formil. Sehingga jadi merupakan jalan tengah ya. Jadi merupakan jalan tengah atau campuran antara kedua sistem tersebut materi dan formil. Nah, sehingga bagaimanapun juga itu merupakan sistem tersendiri. Namun juga menurut Bakir Manan itu berdasarkan ciri-ciri yang ada itu tidaklah berlebihan jikalau dikatakan bahwa rumah tangga nyata memang mencerminkan sistem tersendiri yang berbeda dengan sistem rumah tangga formil dan sistem rumah tangga material. Sebagaimana lebih lanjut dikatakan bahwa ciri-ciri sistem rumah tangga real itu adalah yaitu adanya urusan pangkal yang ditetapkan pada saat pembentukan suatu daerah otonom, memberikan kepastian mengenai urusan rumah tangga. Nah, hal semacam ini tidak mungkin terjadi pada sistem rumah tangga formil. Nah, selanjutnya di samping urusan rumah tangga yang ditetapkan secara material, daerah-daerah dalam rumah tangga nyata dapat mengatur dan mengurus pula semua urusan pemerintahan bagi daerahnya sepanjang belum diatur dan diurus oleh pusat atau daerah tingkat lebih atas. Nah, selanjutnya adalah otonomi dalam rumah tangga nyata itu didasarkan kepada faktor-faktor nyata suatu daerah. Sehingga hal ini memungkinkan perbedaan isi dan jenis urusan rumah tangga daerah sesuai dengan keadaan masing-masing. Jadi dari pandangan tersebut di atas kedua pakar dipahami bahwa sistem rumah tangga nyata itu mengandung unsur sistem rumah tangga material dan sistem rumah tangga formil. Unsur rumah tangga formil tercermin dari adanya kebebasan daerah dalam mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan pemerintah yang dianggap penting bagi daerahnya. Sedangkan unsur rumah tangga material menampakkan diri dengan adanya urusan-urusan pangkal yang diserahkan
pada saat pembentukan suatu daerah otonom. Nah, sehubungan dengan hal ini Bakir Manang lagi mengungkapkan bahwa di antara kedua unsur materi dan formil tersebut yang paling utama adalah unsur formil, sebab unsur inilah yang memberikan jalan bagi perkembangan inisiatif dan kreativitas daerah. Nah, oke, demikianlah apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan demi dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.